Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati dengan NIM 251130002. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Sunan Gresik. Tujuan dari pembuatan video ini sebagai tugas UTS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Husnuzuhat MPD. Langsung saja saya akan memaparkan tentang metode ilmiah dan 3 landasan berpikir filsafat mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Metode ilmiah adalah suatu cara peneliti untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis dan berurutan untuk menemukan, membuktikan, dan mengembangkan suatu pengetahuan. Dengan kata lain, metode ilmiah adalah langkah-langkah sistematis untuk menemukan jawaban yang benar berdasarkan fakta. Apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya metode ilmiah: 1. Menemukan masalah, apa yang ingin diketahui atau apa yang ingin diselesaikan. 2. Mengumpulkan informasi dengan cara mencari pengetahuan atau data awal, bisa dari buku, artikel, jurnal, atau bahkan pengalaman. 3. Hipotesis. Hipotesis itu membuat dugaan sementara dengan perkiraan jawaban yang perlu dibuktikan. 4. Mengumpulkan data atau melakukan percobaan dengan cara mengamati, mewawancarai, menyebar angket, atau melakukan eksperimen. Dan yang kelima, yaitu menganalisis data, mengolah dan melihat pola dari data yang diperoleh, lalu menarik kesimpulan. Bisa menjawab masalah berdasarkan bukti yang sudah dikumpulkan. Inti dari metode ilmiah: 1. Berdasarkan fakta, bukan sekedar asumsi. 2. Dilakukan secara urutan atau logis. Dan yang terakhir, 3. Hasilnya bisa dibuktikan kembali oleh orang lain. Selanjutnya, tentang 3 landasan berpikir dalam filsafat mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa itu ontologi? Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos artinya yang ada dan logos artinya ilmu. Jadi pengertian secara sederhananya adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang ada, bagaimana wujudnya, dan apa hakikat dari sesuatu yang ada itu, serta dapat dibuktikan keberadaannya. Contoh, apa hakikat manusia? Hakikat manusia adalah makhluk hidup yang memiliki akal, tubuh, dan jiwa. Jadi ringkasan tentang ontologi ialah berpikir tentang apa yang benar-benar ada dan hakikat dari keberadaannya. Sekarang epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan yang diperoleh melalui indera, hasil tangkapan secara aktif dan ditampilkan oleh akal. Intinya, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Contohnya, bagaimana seseorang bisa mengetahui ajaran atau hukum agama, yaitu bisa dari kitab suci, dari guru agama, dan dari pengalaman spiritual. Dan yang terakhir, aksiologi. Apa sih aksiologi itu? Aksiologi juga sama, berasal dari bahasa Yunani action, artinya nilai, dan logos artinya ilmu. Jadi aksiologi dasarnya tentang hubungan ilmu dengan nilai, terutama nilai baik atau buruk, salah atau benar, etis, keindahan, dan segala sesuatu yang dianggap berharga dalam kehidupan. Intinya membahas untuk apa pengetahuan digunakan dan nilai apa yang memandu tindakan manusia. Contoh, karena manusia memiliki akal, hati nurani, dan kebutuhan yang hidup yang teratur, maka mempelajari hukum agama sangat bermanfaat. Untuk apa? Yaitu untuk membimbing manusia itu agar dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, serta hidup tertib, berakhlak, dan bisa menggunakan akalnya untuk memilih melakukan perbuatan yang baik. Jadi, ontologi itu apa yang dikaji. Kalau epistemologi, bagaimana kita cara mengetahui. Sedangkan aksiologi, untuk apa pengetahuan digunakan. Kesimpulannya, metode ilmiah menawarkan pendekatan yang teratur untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diuji dan dipercaya. Di sisi lain, 3 dasar filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi memberikan landasan filosofis bagi ilmu pengetahuan. Ontologi menjelaskan objek penelitian, epistemologi menjelaskan cara untuk mendapat pengetahuan, sedangkan aksiologi menjelaskan tujuan penggunaan pengetahuan. Ketiga elemen ini membuat proses belajar ilmiah menjadi lebih teratur dan bermanfaat, sehingga peneliti tidak hanya tepat dari segi metode, tetapi juga memiliki makna berkenan dengan nilai dan tujuan.
Itu saja yang bisa saya paparkan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.